Ya, selamat datang di mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Pada modul ini kita akan coba untuk melanjutkan materi dari modul sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai DHCP dan beberapa subnetting IP address. Pada modul ini kita akan mencoba untuk berfokus kepada namanya NAT atau Network Address Translation, ada ICMP, Messaging Protocol, dan ada traceroute, ya. Jadi kita akan coba untuk bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai network address translation. Nah, beberapa hal yang kita perlu tahu mengenai network address translation adalah ketika kita berselancar di internet, IP address yang kita gunakan itu bukanlah IP address public, ya, yang nempel ke dalam network interface kita, ya, tapi network address yang sudah diberikan oleh DHCP server atau IP address yang sudah diberikan DHCP server, dan itu ditranslate, ya, agar kita bisa berselancar di internet seakan-akan kita menggunakan IP public, ya. Caranya adalah dengan menggunakan network address translation. Atau dengan lebih mudahnya pemahamannya adalah ketika kita berselancar di internet, kita menggunakan IP public dari ISP kita yang dimasking ketika kita berselancar di sana ke dalam IP lokal yang kita miliki, ya. Misalkan kita punya IP address dari ISP kita adalah ini. Misalnya kita langganan ISP dengan IP address public yang kita gunakan dari atau dipinjamkan oleh IP address ISP kita adalah 138.76.297. Nah, ketika masuk ke dalam router rumah kita, ya, IP tersebut ditranslate dan diberikan menggunakan DHCP server yang ada dalam routernya, diberikan ke masing-masing device yang kita miliki. Misalnya kita punya 3 komputer, ada 10.0.0.1, 10.0.0.2, dan 10.0.0.3. Ini adalah IP address lokal, ya, yang dimana di dalamnya kita tidak atau IP address ini tidak bisa diakses oleh server dari luar, ya. Jadi yang di sini adalah IP lokal biasa kita menyebutnya atau home network, ya. Jadi di sini sebuah ISP, ya, semua datagram yang meninggalkan local network yang ada dari sini, ya, dia akan menggunakan source IP address-nya adalah IP address public, gitu. Jadi misalnya kalian berselancar di UI, ya, di UI, berselancar di UI misalnya ke Gmail. Nah, ketika kalian mengakses Gmail, yang terlihat oleh server Gmail adalah IP address-nya UI, ya, karena UI punya public IP address sendiri. Atau misalnya kalian di rumah, ya, menggunakan layanan First Media, IndiHome, atau misalnya Trans, ya, dan beberapa yang kalian lakukan, dan beberapa misalnya layanan ini lainnya, ya, provider lainnya. Ketika kalian mengakses ke internet, ya, maka IP address public dari provider kalian, misalnya saya pakai IndiHome di rumah, maka otomatis source IP address yang akan diterima Gmail di sana adalah source IP address dari provider kita, bukan 10.0.0.1. Jadi di sini, ya, karena kita diwakilkan oleh IP address public yang 138 ini. Nah, lalu bagaimana jika ada dari server ingin masuk ke dalam atau mengirimkan data ke dalam komputer kita, ya, nanti ditranslate, ya, makanya di sini disebut network address translation, ya. Nah, di sini setiap request atau setiap ini memiliki different source port number, ya. Nah, di sini motivasinya adalah pertama, range address itu sangat jarang, ya, atau langka, ya. Jadi satu IP address untuk semua device. Dan kita bisa secara dinamis mengganti IP address sesuai dengan keinginan kita di dalam local network kita. Mau sebanyak apapun, ya, bisa kita buat, ya, sebanyak dari subnetting yang kita miliki di sana. Ya, terus paling nggak biasanya satu router itu bisa 250-an, ya, 250 user
Namun terkadang kalau router-router yang berkualitas, artinya memang digunakan untuk mobile, biasanya tidak memiliki kemampuan sampai ratusan. Ya. Terus di sini kita dapat menggunakan ISP tanpa harus mengganti address dari local network kita, ya, karena semuanya udah disetting di dalam local network kita. Nah, di sini device di dalam local network not explicitly addressable, artinya nggak bisa diakses dari luar. Gitu. Makanya kita butuh translasi dari IP yang lokal agar bisa diakses dari luar. Ya, agar di sini bisa dibilang visible by outside world. Nah, di sini beberapa sebuah NAT router yang dilakukan adalah outgoing datagram itu di replace, ya. Dia akan mengingat, ya, translation table-nya. Jadi kalau datangnya dari mana, nanti akan dia forward kemana. Jadi kayak post office-nya di dalam router tersebut, NAT routernya. Ya, outgoing datagramnya di replace, incoming datagramnya juga di replace dengan apa yang dimiliki oleh dari tabel NAT tersebut. Ya, gambarannya adalah seperti ini. Ketika kita punya IP address public, ya, 138.76.297, ini misalnya ISP kita punya IP address ini. Jadi keluar kita menggunakan IP address ini. Nah, di dalam router tersebut ada, bisa dibilang, list gitu atau tabel, ya, yang merepresentasikan sisi luar atau dari jaringan internet one site address-nya berapa, lalu di dalam LAN site address-nya berapa. Jadi si router ini mencatat kalau dia keluar pakai kendaraan IP address ini dengan port berapa, kalau itu, dan LAN site address artinya itu berasal dari mana di dalam sini. Jadi kayak dia mewakilkan ketika keluar itu dicatat di sini, dan itu dari mana, ya, di sini misalnya dari, nanti kita contohkan awalnya kita ingin berselancar, ya, kita memakai komputer yang 10.0.0.1 IP address-nya di dalam local network. Nah, di sini source-nya adalah 10.0.1.3345, ya, itu adalah di network interface dari si 10.0.0.1. Dia mau kemana? Oh, dia misalnya mau ke 128, itu ada di Gmail misalnya, ya, gmail.com 128.119.40.18 dengan port 60 HTTP request ini, ya, misalnya dia mau berselancar ke IP address ini. Lalu yang dilakukan router, ya, ketika dia request ke router, kan ini first hop, ya, first hop router, jadi otomatis nanti dia yang akan mengarahkan. Nah, ketika dia sampai di router, dicatat, ya, dicatat bahwa IP address 10.0.0.1 yang di dalam lokal kita 10.0.1 dengan source-nya 3345, portnya 3345, dia keluar di sini. Keluarnya dengan apa? Dengan IP address 138.76.297, ya, dan port 5001. Nah, port ini yang ditranslate oleh si router ini. Jadi dia dipinjemi port 5001 oleh router pada saat router keluar, ya. Jadi seakan-akan si 10.0.01 itu diwakilkan oleh 138.76.297.5001 di dunia internet sana, ya, dengan port 5001. Source-nya adalah, jadi ketika di luar, si server 128 atau Gmail hanya tahu yang akses dia adalah 138.76.297.5001. Ya. Destination-nya adalah 128.119.40.186. Oke, kita berhasil keluar ke jaringan internet, request ke dalam server sana. Lalu ketika dikembalikan datanya, ya, atau reply, maka yang dilakukan oleh server adalah dia mengembalikan ke destination host-nya saja, yaitu 138.76.297.5001. Jadi ketika si server Gmail yang mengembalikan paket, ya, dia akan ke router kita, ya, IP address public kita, yaitu 138.76.297.5001. Nah, karena kita punya catatan di sini, oh, 5001 itu perwakilannya untuk ke 10.0.0.13345, gitu. Jadi tidak salah kirim ke alamat local networknya. Lalu si network router ini akan memforward, ya,
source-nya adalah 128.119.40, yaitu source misalnya adalah server email tadi, ke destination-nya adalah 10.0.1.3345 ya. Namun apakah server ini tahu 10.0.0.1, 128 ini tidak tahu 10.0.1. Yang dia tahu adalah 138.76.297.5001. Dan itu catatannya ada semua di routing table atau NAT translation table-nya di dalam router ini. Ya, jadi catatannya ada di sini. Jadi setiap keluar masuk karena dicatat, pas masuk kembali kita tahu harus memforwardnya ke device yang mana. Itu secara teoritisnya ya, bagaimana suatu NAT bekerja. Nah, di sini 14 bit port number field. Artinya bisa lumayan banyak di sini, 60.000 simultaneous connection ya di dalam satu LAN site address. Artinya satu IP public itu bisa ada 60.000 koneksi di sana. Ya. Ya, memang cukup kontroversial ya, only process up to layer 3. Terus address shortage ya harusnya di solve dengan IPv6 karena bitnya nanti lebih besar. Gitu. Oke, berikutnya kita akan coba untuk membahas mengenai yang namanya ICMP ya. ICMP bisa dibilang sebagai Internet Control Message Protocol ya, suatu protokol yang digunakan agar kita bisa mengontrol atau tahu status dari message kita. Dan ini digunakan antara host dengan router untuk saling berkomunikasi satu sama lain, yang mengetahui status errornya ada di mana. Nah, di sini ICMP message itu di-carry atau dibawa menggunakan IP datagram. Ya. Ada type di sini, ada code, ada 8 byte IP datagram yang menyebabkan error. Jadi dia ya semacam paket juga, semacam paket yang dikirimkan lewat network layer. Nah, ini adalah yang biasa kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan menggunakan traceroute untuk mengetahui status dari tempat kita. Misalnya kita ke suatu server ya, hoppingnya berapa kali ya, dan waktu hopping dari satu router ke router yang lain berapa milisecond, dihitung dengan namanya adalah time to live ya, time to live 1 ya. Terus biasanya 3 kali dia melakukan ya. Jadi kalau satu rusak maka atau satu tidak sampai, maka router yang berikutnya mudah-mudahan bisa sampai. Jadi tidak hanya sekali dia mencoba untuk mengakses router tersebut, biasanya 3 kali. Jadi nanti nilainya ada tiga nilai gitu. Nah, di sini pertama ya dia mencoba 3 kali ke dalam router, lalu di list semua berapa dapat milisecondnya. Lalu ke router yang berikutnya dapat berapa kali, lalu ke router berikutnya. Misalnya kita dari satu titik ini ya ke dalam titik ini ya, dia akan traceroute, dia akan 3 kali nyoba ke sini, 3 kali nyoba ke sini, 3 kali nyoba ke sini, lalu dihitung untuk masing-masing milisecondnya. Waktu yang dihitung adalah round trip time, artinya bolak-balik ya, round trip time-nya. Ya, stopping kriteria ya, atau dia akan stop kalau sudah sampai ke destination host-nya, atau misalnya kita batasin mau berapa hop ya, itu bisa kita lakukan. Atau di sini port unreachable ya, dia akan stop. Nah, saya akan coba mendemokan sedikit ya menggunakan traceroute ini. Kalian mungkin juga sudah pernah nyoba juga menggunakan traceroute untuk mengetahui IP address ya, atau mengetahui status dari router-router yang akan kita jalani untuk ke suatu tempat ya. Oke, sekarang saya coba ya untuk demokan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, saya historinya sudah mencoba. Misalnya kita mau coba untuk tracer ya ke google.com ya. Oke, kita enter. Di sini ada 3 waktu ya, karena dia 3 kali mencoba untuk ke satu IP address ya, ke router pertama
Ini adalah router rumah saya yang pertama, ya, artinya masih di dalam jaringan lokal. Lalu misalnya di sini saya mau coba untuk tahu IP address saya berapa sih? What is my IP? Ya. Oke, di sini IP address public saya yang diwakili oleh saya memakai provider IndiHome yaitu 3669171156. Ya. Di sini diwakili oleh IndiHome. Nah, di sini mungkin akan terlihat subnet yang sama yaitu di 3669 walaupun di belakangnya ada perbedaan karena mungkin pada saat keluar di sini yang saya pakai gateway-nya adalah 160.1 ya. Jadi di sini 192.168.101 itu ketika saya masih di dalam ya udah saya pakai IP address komputer saya di sini. Komputer saya punya IP address yaitu di sebentar saya coba lihat. Nah, IP address saya adalah 192.168.168 ya. 168 ke gateway saya di router adalah 101. Ini router pertama saya. Lalu berjalan lagi ke IP publiknya. Nah, inilah yang tadi saya bilang, network address translation bekerja di sini. Yang tadinya IP address saya itu diwakilkan oleh di 192.168.168 dan keluarnya pakai 100.1. Lalu di jaringan internet sana IP address saya berubah jadi 3669 ya. Karena ini dari ISP saya. Lalu dia akan hopping ke router berikutnya ya, 3 milisekund. Lalu di sini hopping ke router yang mungkin jaraknya lebih jauh yaitu 9 milisekund. Ini juga 19 milisekund, ini 23 milisekund lalu sampai ke router yang terakhir 216.339.38.120 ya. Jadi inilah yang bisa kita lihat untuk mengontrol atau mengetahui perjalanan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Router-router mana saja yang kita hopping di sana atau yang kita kunjungi ya, dan berapa milisekundnya ya, bisa terlihat dari 3 kali percobaan ya. Jadi sekali dia mengunjungi itu dia mengukur 3 kali ya, probnya 3 kali ya. Jadi gambarannya adalah seperti itu ketika kita menggunakan tadi NAT yang di dalam rumah saya itu ya 192.168 lokal IP address saya. Ya, kalau kita lihat di slide sebelumnya, ya, di sini lokal IP address saya adalah 192.168, ya, 192.168. Sedangkan kalau yang out one address yang saya gunakan di sini adalah 36.69, ya, dari provider internet yang saya gunakan. Oke, jadi itulah salah satu contoh yang bisa saya demonstrasikan ya ketika kita ingin melakukan controlling atau melihat status bagaimana paket kita dari satu titik ke titik yang lain. Oke, berikutnya saya akan coba lanjutkan materinya. Yaitu materi selanjutnya ini adalah gambaran dari ICMP paketnya. Jadi sama seperti tadi di DHCP, dia merupakan salah satu contoh application layer. Namun memang penggunaannya itu digunakan untuk mengontrol atau mengetahui si network layer, yaitu IP address. Kalau DHCP untuk assignment IP address, kalau ICMP di sini untuk control message. Ya, jadi ini adalah bungkusan-bungkusan dari paket-paket ICMP. Lalu berikutnya adalah IPv6 ya. Kalau kita tahu bahwa IPv6 merupakan salah satu solusi yang bisa menjembatani ketika ketidakmampuan 32 bit IPv4 ya. Seperti kita tahu bahwa IPv4 memiliki keterbatasan terutama karena berkembangnya dunia internet pada saat ini dan jumlah server yang mungkin banyak dan membutuhkan alokasi IP yang cukup besar ya, maka ada yang namanya IPv6. Nah, di sini kalau kita lihat kalau sebelumnya 32 bit, yang di sini adalah kalau kita lihat fixed length ya, headernya itu ada 40 byte ya. Terus ada no fragmentation. Ya,
kalau kita lihat di sini source address-nya di sini adalah 128 bit dan destination address-nya adalah 128 bit. Ya, jadi yang membedakan dengan IPv6 otomatis alokasi IP address yang bisa digunakan jauh lebih besar. Ada priority, ada flow label, dan ada next header. Beberapa hal yang berubah, ya, checksum di remove, ya, karena mengurangi waktu setiap di hoppingnya. Terus ada next header di sana, ada ICMP versi 6 juga, ya. Namun karena sudah banyak beberapa server yang memiliki IPv4, ya, atau yang assignment yang lama, jadi nanti solusinya adalah dengan cara menjembatani melakukan tunneling dari IPv6 ke dalam IPv4. Nah, di sini kalau kita lihat tidak semua router itu dapat secara langsung di-upgrade simultan, ya, berbarengan gitu menggunakan IPv6. Ya, makanya ada harus transisi dari IPv6 ke dalam IPv4. Ya. Dan sekarang router-router masih banyak menggunakan IPv4. Jadi hanya mungkin router-router modern yang sudah menggunakan basic IPv6. Makanya dari itu dibutuhkan solusi agar yang IPv4 masih bisa berjalan hingga sekarang ini, yaitu caranya adalah menggunakan tunneling. Ya. Di sini IPv4 tapi menggunakan, ya, dia membawa payload, ya, IPv4 diagram, ya. Jadi carried as payload di dalam IPv4 diagram di antara IPv4 router. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh IPv4 paketnya itu sebenarnya isinya adalah datagram IPv6, ya, karena kan tadi network antara router yang satu dengan router yang lain belum semuanya bisa berganti ke dalam IPv6. Jadi IPv6-nya diapain dulu? Yaitu dibungkus dulu di dalam IPv4. Ya, ya, jadi ini misalnya ini adalah IPv4 paketnya. Lalu dibungkus di dalamnya, di sini ada IPv6-nya. Ya, misalnya ini router-router yang belum menggunakan IPv6 misalnya. Yang lainnya sudah IPv6. Bagaimana kita melewatkannya? Yaitu kita bungkus datagram dari IPv4 ini menjadi datagram datagram IPv6 ini menjadi datagram IPv4. Jadi dibungkus di dalamnya menggunakan IPv4. Ya, dengan cara menggunakan tunneling. Ya. Misalnya dari A ke B menggunakan IPv4, lalu dari B ke C, karena di sini kalau kita lihat IPv6 dan yang ini IPv4, lalu dibungkuslah ke dalam bentuk IPv4. Jadi IPv6-nya dimasukkan ke dalam IPv4. Dan antara IPv4 dengan IPv4 ya udah langsung komunikasi. Nah, perpindahan dari IPv4 ke IPv6. Ya. Ya, ini dinamakan sebagai tunneling. Oke, jadi kalau kita bisa lihat dari penjelasan di materi kali ini, yang dilakukan adalah bagaimana kalian bisa mengerti, ya, bagaimana proses dari DHCP bekerja dan bagaimana network address translation bekerja, ya, ICMP bekerja, dan bagaimana jika kita memiliki router IPv4 tapi yang lainnya adalah IPv6, ya, yaitu dilakukan dengan tunneling. Ya, jadi pada prinsipnya modul ini menjelaskan kepada kalian bahwa IP address itu merupakan resource yang scarce, terutama IP public. Oleh karena itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi hal tersebut agar semua device dapat menggunakan IP address walaupun dia tidak mendapatkan IP public. Oke, mudah-mudahan modul ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya.